Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah NU Nurul Salam yang saya banggakan, saya sayangi. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, yaitu mata pelajaran fikih, sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapatkan keberkahan dalam rangka mencari ilmu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Silakan kalian untuk selalu menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, panas terus diguyur hujan, hujan panas. Saya doakan kalian selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah NU Nurul Salam yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran fikih ini, ada baiknya akan saya absen kelas ini. Untuk itu ketua kelasnya untuk bisa melaporkan siapa yang hari ini tidak berangkat. Berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya? Iya. Terima kasih. Selanjutnya kalian buka LKS-nya masing-masing. Kita buka yaitu bab sulhu. Sebelum kita membahas masalah sulhu, terlebih dahulu akan saya kasih pemantik terlebih dahulu kepada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar sulhu? Apa kalian pernah mendengar kata-kata sulhu? Pernah apa tidak? Nah, apa itu sulhu anakku? Ya, kamu nak? Sulhu secara bahasa artinya perdamaian. Adapun secara istilah, sulhu adalah akad perjanjian yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan atau permusuhan. Oke, itulah sulhu yang dinamakan sulhu. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Sulhu menurut bahasa adalah perdamaian. Untuk itu dalam materi sulhu ada beberapa yang berhubungan dengan sulhu. Di antaranya adalah ada rukun dan ada syarat. Untuk sebatas mengetahui rukun dan syarat sulhu, siapa di antara kalian yang tahu apa itu rukun sulhu? Apa saja? Coba, siapa yang berani? Oke, nak, apa rukun sulhu? Musolih anhu, musolih alaih, sama siwat. Nah, ya, terima kasih. Itu adalah rukun sulhu. Karena sulhu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada 4 rukun tadi, yaitu orang yang bersengketa, terus permasalahan yang dipersengketakan, terus yang ketiga adalah upaya untuk mendamaikan, dan yang keempat adalah sigot atau ucapan. Oke Pak, oke Mas, saya betul-betul salah, saya minta maaf. Itu namanya sulhu, rukun-rukun sulhu. Untuk itu silakan kalian buka terlebih dahulu, akan saya sampaikan sedikit pemaparan tentang sulhu. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan bahwa yang dinamakan sulhu adalah sesuai bahasa yaitu perdamaian. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bahwa sulhu ini merupakan
merupakan buah dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dari itu berbuat baiklah di antara muslim dan muslim yang lain supaya kalian muslim dan muslimat mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar kenapa sulhu itu dimasukkan di dalam syariat agama Islam. Untuk itu yang pertama adalah pengertian sulhu. Dilihat secara detail, pengertian sulhu adalah secara bahasa artinya perdamaian. Adapun secara istilah, sulhu adalah akad perjanjian yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan atau permusuhan. Jadi ketika ada orang yang berselisih antara teman dan teman yang lain, kok ada yang berselisih, maka kewajiban kita adalah untuk mendamaikan. Itu adalah fungsi dari yang disebut sulhu. Selanjutnya ada rukun sulhu. Rukun sulhu ada 4, yaitu musoleh. Siapa itu musoleh? Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau persengketaan. Jadi antara pihak yang bersekutu dan pihak yang berseteru dengan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah musoleh anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Jadi entah itu kalau di masyarakat itu ada yang namanya yang sering dipersengketakan adalah batas tanah milik masing-masing. Ini batasnya di sini, batasnya di sini, dan mereka kalau tidak ada yang mendamaikan, mereka akan selalu berseteru. Maka disinilah pentingnya sulhu itu berdiri di hadapan kedua orang yang sedang berseteru. Yang selanjutnya adalah musoleh alaih, yaitu persoalan-persoalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Yang keempat adalah syigot. Selanjutnya setelah ada rukun pasti ada syarat. Syarat sulhu diantaranya adalah orang-orang yang menyepakati perdamaian atau musoleh. Yang kedua, masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang ketiga, akad perdamaian atau syigot harus jelas dan dipahami kedua belah pihak. Dan yang keempat, tidak ada paksaan. Jika dipandang perlu dapat menghadirkan pihak yang ketiga. Itulah diantaranya syarat-syarat sulhu. Maka dari itu sebelum pembelajaran untuk kalian itu kita mulai, maka akan saya sampaikan bahwasanya nanti kalian akan saya kasih artikel. Artikel ini yang berhubungan dengan sulhu. Maka nanti satu kelas ini akan saya bagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti akan saya kasih materi atau artikel yang isinya tentang sulhu atau perdamaian. Dalam artikel itu kalian kaji, kalian musyawarahkan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti muncul beberapa masalah atau pemikiran dari kalian. Setelah itu nanti ketika sudah selesai pada waktunya kalian memahami artikel tentang sulhu, di antara kelompok nanti ada yang maju untuk presentasi, menyampaikan hasil
dari musyawarah per kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Paham apa tidak anakku? Paham ya? Setelah itu nanti ada penilaian dari Pak Guru bahwasanya kalian sejauh mana kalian itu memahami tentang mata pelajaran fikih dalam hal sulhu. Itu nanti akan bisa kelihatan dari hasil rekap nanti latihan LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya kasih semuanya satu-satu, dan itu untuk menyelesaikan bahwasanya kalian itu sudah memahami tentang mata pelajaran fikih yang berhubungan dengan sulhu. Untuk itu akan saya kasih sebuah artikel. Silakan nanti kalian rembuk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Itu ya nak ya. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, ini saya kasih. Ini nanti untuk dimusyawarahkan bersama-sama. Nah. Baik anakku, setelah kita melaksanakan apa yang disebut dengan pembelajaran ini, maka saya tutup untuk sesi penyampaian mata pelajaran fikih yang berhubungan dengan sulhu. Saya akan tetap di sini menunggu hasil kalian, hasil dari pembahasan kelompok tentang artikel yang sudah saya sampaikan kepada kalian masing-masing. Untuk itu semoga kalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami artikel tentang sulhu, dan nanti bisa kalian untuk berpresentasi ke depan. Dan semoga apa yang menjadi harapan kalian, yaitu memahami materi sulhu, semoga betul-betul diridhoi Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian untuk hari ini. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi